เนี่ยเดี๋ยวติดผ้าก๊อซก็เสร็จแล้วเนี่ย Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang akan melahirkan di sebuah puskesmas yang ditemani oleh suaminya yang terus baceo agar suasana melahirkannya jadi lebih mengesankan. Setelah si anak lahir, kita akan berfokus pada anak itu yang kini sudah balita dan diberi nama Tok, yang merupakan anak pertama dari keluarga komedian yang turun-temurun dari kakeknya. Kakeknya merupakan komedian terkenal pada masanya dan memiliki sebuah klub lawak bernama Papleren. Setelah kakeknya meninggal, klubnya diteruskan oleh ayahnya Tok dan kini Toklah yang akan meneruskan bakat ayahnya tersebut. Namun Tok tidak berbakat dalam dunia perlawakan. Ketika ia manggung bersama ayahnya pun, penonton tidak ada yang tertawa dengan lawakannya alias garing. Dan sejak saat itulah Tok tidak pernah diajak manggung lagi oleh ayahnya. Dan inilah The Little Comedian. Terlihat Tok yang kini sudah berusia 12 tahun sedang berjalan pulang dari sekolah bersama sang adik yang bernama Salmon. Setiap pulang sekolah, Tok selalu diajarkan cara melawak oleh ayahnya. Namun tetap saja Tok tidak berbakat untuk melawak. Bahkan lawakan sang adik jauh lebih lucu daripada Tok. Tok sendiri tinggal di rumah bersama Pak Pleren yang terdiri dari ayahnya Tok, ibunya Tok, neneknya Tok, pamannya Tok. Acik serba Tok. Adegan beralih di waktu istirahat sekolahnya. Tok bersama dua temannya sedang berlatih melawak agar bisa seperti ayahnya. Dan tujuan mereka berlatih di sana agar bisa menghibur guru mereka. Namun ternyata yang ada di dalam kelas tidak terhibur sedikit pun dengan lawakan mereka. Aduh, acik. Sepulang sekolah, salah satu teman Tok tidak biasanya pulang dengan sangat terburu-buru. Oleh karena itu Tok dan yang lainnya pun penasaran dan langsung mengikutinya. Ternyata teman Tok sedang berobat di sebuah klinik untuk mengobati jerawatnya dan sedang diobati oleh dokter yang sangat cantik bernama Dr. S. Loh, kok S? Nanti saya jelaskan. Dan di sana Tok mencoba melawak dan terlihat si dokter terhibur dengan lawakan si Tok. Dan saat itulah Tok merasa sangat amat bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang tertawa dengan lawakannya. Selain itu Tok juga jatuh cinta kepada si dokter yang sangat cantik. Aduh, anjing bocil laknat. Kemudian Tok pun berusaha keras agar wajahnya menimbulkan jerawat dengan melihat buku panduan jerawat dan bermaksud agar dirinya bisa bertemu dan dirawat oleh si Dr. S. Singkat cerita, saat Tok akan mandi, Tok pun melihat wajahnya di cermin dan Tok pun sangat terkaget-kaget karena di wajahnya sudah timbul jerawat, yang mana hal itu membuat dirinya sangat amat bahagia. Kemudian Tok pun meminjam uang kepada adiknya untuk biaya berobat ke klinik. Sang adik pun langsung memberikan uangnya dengan syarat sang adik harus ikut bersamanya ke klinik. Dengan sangat terpaksa Tok pun mengiyakan keinginan adiknya tersebut. Tok pun pergi ke klinik bersama adiknya dan setelah beres mengobati jerawatnya, Tok pun mengobrol dengan si Dr. S dan si Dr. S pun dengan senang hati menceritakan tentang dirinya kepada Tok. Ia pun berkata bahwa nama S sudah melekat dengan keluarganya dan nama S diberikan oleh ayahnya karena ia merupakan keturunan dari seorang pengusaha es di kota Bangkok. Nah loh, ketahuan kan S? Cantik namanya S anjing. ที่บ้านหมอเป็นร้านน้ำแข็งชื่อเดียวกับหมอเลยพ่อตั้งให้ตอนเกิด Kemudian Tok pun berkumpul kembali dengan temannya dan dilihat dari wajah Pobia alias polos biadabnya, saya rasa si Tok lepek-lepek kepada Dr. S. Kemudian temannya ingin melihat obat yang diberikan oleh Dr. S tadi. Lalu si teman itu pun membuang obatnya karena jika jerawatnya sembuh, maka Tok tidak akan bisa bertemu lagi dengan Dr. S. Karena temannya itu sudah mengetahui bahwa si Tok jatuh cinta kepada Dr. S, maka dari itu temannya memberi sebuah saran kepada Tok untuk menjawab semua pertanyaan dari dokter jika Tok kembali ke klinik lagi nanti. Tok pun kembali lagi ke klinik dan berhasil menjawab semua pertanyaan sang dokter. Dan pada kesempatan itu pula Tok pun mengajak kencan si Dr. S. Namun si dokter menolaknya dan mengatakan mungkin di lain waktu ia bisa kencan dengan Tok. Dan itu cukup membuat Tok bahagia. Di kemudian hari Tok pun datang kembali ke klinik dan menanyakan keberadaan si Dr. S. Namun sialnya bagi Tok hari itu si Dr. S lagi banyak pasien. Namun dengan keteguhan hatinya yang ingin berkencan dengan Dr. S, Tok pun rela menunggunya sampai beres dari pekerjaannya. Setelah larut malam si dokter pun keluar dan langsung dihampiri oleh si Tok dan langsung mengajaknya berkencan. Namun tiba-tiba teman si dokter pun ingin ikut makan bersamanya.
Tok pun merasa keberatan dan berkata ia ingin pulang saja, tapi sebelum pulang si Dr. S pun mengajak Tok untuk berkencan di esok hari. Esok harinya terlihat Tok sedang berjalan dengan gaya modisnya, namun tiba-tiba ia mendapati kabar bahwa neneknya sakit dan dibawa ke rumah sakit. Karena hal itu pun mau tak mau Tok harus pergi ke rumah sakit dan membatalkan semua rencana kencannya bersama Dr. S. Sepulang dari rumah sakit, keluarga Tok pun makan malam di sebuah mall. Saat Tok akan pergi ke toilet, Tok pun tidak sengaja bertemu dengan si Dr. S dan langsung menghampirinya. Tok pun langsung meminta maaf kepada si dokter karena telah ingkar janji untuk berkencan. Namun pertemuan itu diketahui oleh keluarga Tok dan akhirnya keluarga Tok menghampiri mereka. Kemudian Dr. S pun diperkenalkan oleh Salmon kepada keluarganya. Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri Dr. S dan langsung mengajaknya pergi. Dan saat itulah Tok merasa sangat sakit hati karena Tok berpikir bahwa laki-laki itu adalah pacarnya Dr. S. Beberapa hari kemudian terlihat keluarga Tok sedang mengadakan sesi pemotretan untuk foto film komedinya. Namun Tok yang merasa tersisihkan, ia pun memutuskan untuk pergi keluar. Saat Tok sedang berjalan-jalan di area pasar, ia pun melihat Dr. S sedang berbelanja. Dan Tok pun mencoba untuk menghampirinya, namun si dokter tidak menyadari keberadaan si Tok. Tok pun berpura-pura membeli gorengan dengan mengeraskan suaranya dengan maksud agar si dokter mendengarnya, namun tetap saja si dokter tidak menghiraukannya. Aduh. Akhirnya Tok pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Tok yang cemburu langsung menanyakan laki-laki tadi yang berada di mall bersamanya. Dan Dr. S pun mengatakan bahwa laki-laki tadi bukanlah pacarnya, melainkan pacar temannya. Tok yang mendengar hal itu langsung sumringah dan kembali mendapatkan lampu hijau untuk mengejar cinta si Dr. S. Kemudian si dokter pun mengajak Tok untuk makan malam bersamanya. Saat sedang asik makan malam, tiba-tiba saja Tok melihat keluarganya yang sedang tampil di restoran itu. Tok pun mencoba untuk menghiraukannya, namun keluarga Tok menyadari bahwa Tok ada di sana. Akhirnya ayahnya Tok menyuruh untuk Tok naik ke atas panggung untuk tampil melawak dengannya. Dengan sedikit paksaan dari si dokter, Tok pun terpaksa naik ke atas panggung. Namun seperti biasa, lawakan si Tok pun garing dan tidak membuat penonton terhibur sama sekali. Anjing, bayangin ngelawak garing ditonton banyak orang, di depan Dr. S pula. Aduh. กูเลยบางแสนไปอีกนิดนึง ไปไหนมาไหนอย่าบอกนะว่าเป็นลูกกู อายเขา Dan sekali lagi Tok harus merasa tersisihkan dan memutuskan untuk pergi dari restoran tersebut. Ia pun melampiaskan kekesalannya dengan memukul-mukul Seng sampai tangannya terluka. Dr. S pun menghampirinya dan mencoba untuk menenangkan Tok. Namun Tok pun berkata bahwa candaan sang ayah telah sangat menyakiti hatinya. Dr. S yang melihat tangannya si Tok terluka langsung membawanya ke klinik dan mengobatinya. Namun entah apa yang merasuki si Tok, tiba-tiba si Tok pun mencium bibir si dokter. Aduh, anjing di bocah. Sesampainya di rumah, Tok langsung diejek oleh ayahnya karena lawakan Tok yang garing di restoran tadi. Yang mana hal itu sangat amat membuat Tok marah kepada sang ayah. Pagi harinya ibu Tok memarahi suaminya karena selalu mengejek Tok yang membuat Tok marah. Tak lama kemudian ada telepon entah dari siapa itu, dan saat diangkat rupanya telepon itu dari produser TV yang meminta klub komedi ayahnya untuk ikut audisi lawak di mana mereka semua akan masuk TV. Mereka semua pun merasa sangat bahagia karena sebentar lagi klub komedi mereka akan menjadi terkenal. Sedangkan di tempat lain terlihat Tok pergi ke klinik sambil membawa es podeng dan menanyakan keberadaan Dr. S. Pegawai klinik pun memberitahu Tok bahwa Dr. S tidak ada di sana, melainkan berada di rumah sakit karena Dr. S sedang sakit. Tok pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit dan langsung menghampiri Dr. S yang sedang melamun. Tok pun bertanya apakah dokter keracunan makanan, namun dengan mengejutkan Dr. S pun menjawab bahwa dia sedang hamil. พี่ท้อง Tok pun kaget seakan-akan tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Keesokan harinya Tok kembali ke klinik tersebut, namun ternyata si dokter sudah pamit pulang ke rumahnya. Tok pun lantas membobol celengan si adik untuk biaya pergi ke rumah si Dr. S. Dengan sedikit informasi yang ia dapatkan dari majalah iklan, Tok pun mendatangi setiap perusahaan es balok yang ada di Bangkok. Akhirnya Tok sampai di perusahaan es yang pertama. Di sana Tok pun langsung menanyakan keberadaan Dr. S, tetapi ternyata Tok salah alamat. Tok pun tidak patah semangat dan terus mencari alamat Dr. S dari majalah yang ia bawa.
Sementara di rumahnya Dr. S terlihat dokter sedang melamun memikirkan kehamilannya dan memutuskan untuk kembali ke klinik dengan alasan kliniknya banyak sekali pasien. Malam harinya Tok pun tiba di rumah Dr. S dan langsung menanyakan keberadaan Dr. S. Si ibu S pun menjawab bahwa Dr. S sudah pergi kembali ke klinik dan mau gak mau Tok pun harus pamit pulang. Namun saat Tok sampai di terminal bus, Tok pun ketinggalan bus jurusan Garut Cililitan dan Tok pun masuk ke dalam bus yang masih ada. Namun ternyata bus tersebut baru akan berangkat besok pagi dan Tok pun terpaksa harus menginap di sana. Saat menjelang pagi, Tok pun memohon kepada Pak sopir agar mengizinkan dia menumpang karena Tok hanya memiliki tiket bus yang berangkat di malam hari. Namun dengan kebaikan hati Pak sopir, akhirnya Tok pun diperbolehkan untuk menumpang. Adegan beralih terlihat si dokter sedang santuy di kliniknya dan tak sengaja melihat tas milik si Tok dan menemukan buku paket miliknya lalu membacanya. Di sisi lain Tok tiba di kampungnya dan langsung lompat ke klinik si dokter. Namun saat ia masuk ke klinik, ayahnya sudah berada di sana dan langsung memarahinya karena Tok telah membuat seluruh keluarganya sangat khawatir. Tok pun pulang ke rumahnya dan saat ia mau mandi, ia pun diberitahu oleh adiknya bahwa klub komedi ayahnya gagal tampil di TV karena sang ayah lebih memilih untuk mencari Tok daripada harus tampil di TV. Dan saat itulah Tok menyadari bahwa kasih sayang ayahnya sangatlah besar, akan tetapi Tok tidak menyadarinya dan menyangka bahwa ayahnya yang selalu mengejeknya selama ini tidak menyayangi dirinya. Cerita pun berpindah saat Tok tiba di sekolah bersama adiknya. Tok menyuruh adiknya untuk pergi duluan dan rupa-rupanya Tok akan bolos sekolah, tapi niatnya itu diketahui oleh si Dr. S. Namun dengan senang hati Dr. S pun menemani bolos sekolahnya dan saat mereka berjalan, Tok dengan ceplas-ceplosnya meminta si dokter untuk tidak aborsi dan dengan gagahnya ia mau menjadi ayahnya kalau tidak ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Tok juga meyakinkan bahwa dirinya serius walaupun Dr. S tidak mencintainya. Dr. S yang terharu lalu memeluk Tok. Kemudian mereka berdua pun makan bubur ayam di pinggir jalan. Si dokter pun menjelaskan semuanya kepada si Tok bahwa sebenarnya yang menghampirinya adalah pacarnya yang kebetulan satu sekolahan dan setelah lulus pacarnya mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Dan sekitar sebulan setelah dia pergi, si dokter menyadari bahwa dirinya hamil dan si dokter pun merasa sangat kebingungan bagaimana kumaha caranya untuk mengatakan kepada pacarnya tersebut. Karena Dr. S takut jika ia mengatakan kepada pacarnya maka pacarnya akan menikahinya dan itu artinya si pacar akan memberhentikan beasiswanya dan tentu saja si dokter pun akan merasa bersalah jika semua itu terjadi. Di sana si dokter berkata bahwa Tok tidak bisa menjadi pacarnya dan telah ia anggap sebagai adiknya sendiri dan itu membuat Tok sangat amatlah kecewa. Saat si dokter kembali ke klinik, ia kedatangan pasien yang tidak lain adalah ayahnya Tok. Di sana terjadi sedikit obrolan dan si dokter pun mengatakan bahwa Tok sudah berusaha sangat keras untuk menjadi pelawak karena Tok takut kalau ia tidak lucu maka ayahnya tidak akan menyayanginya. Malam harinya Tok pun curhat kepada sang ayah bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Dr. S serta memberitahu tentang kehamilan si Dr. S tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, si Tok berharap bahwa dialah yang telah menghamili Dr. S. Kemudian Tok dibawa masuk ke kamar oleh ayahnya dan didatangi oleh sang ibu. Lalu si Tok pun bertanya kepada sang ibu bagaimana caranya agar ia bisa dicintai oleh ayahnya. Si ibu pun menjawab bahwa ia tidak perlu menjadi lucu karena pada dasarnya sang ayah sudah sangat menyayangi Tok. Flashback mengingat masa lalu Tok di mana saat itu ada acara di sekolahnya yang harus dihadiri oleh ibunya yang kebetulan ibu Tok sedang melahirkan adiknya. Dan disinilah kita diperlihatkan kepedulian sang ayah Tok yang rela meninggalkan istrinya demi menghadiri acara Tok. Tentu itu semua karena ayah Tok sangat peduli kepada Tok dan dari sinilah Tok menyadari kalau ayahnya sangat menyayangi dirinya. Setelah itu, ayah Tok mengajak Tok untuk pergi ke restoran di mana klub komedi ayahnya akan tampil di sana, dan sang ayah juga menyuruh Tok untuk mengajak Dr. S ke sana. Usut punya usut, si ayah mempunyai maksud di mana saat di restoran, ayah Tok menyuruh Dr. S untuk naik ke panggung, sedangkan Tok mengambil HP milik Dr. S. Dan dengan gurung-gusuh Tok mencatat semua nomor HP yang ada di kontaknya, dan saat Dr. S kembali ke mejanya, untung saja Tok sudah selesai mencatat semua nomor yang ada.
Setelah acaranya selesai, Tok kembali ke rumah bersama sang ayah. Ia pun mengecek beberapa nomor yang sudah ia catat. Namun di sana ia merasa sangat kesulitan sehingga ia pun nekat membawa HP si Dr. S. Di mana ayahnya telah merencanakan untuk mengambil nomor pacarnya Dr. S dan memberitahu pacarnya tentang kehamilan si Dr. S. ตัวเองนะคนนี้แหละพ่อ Setelah berhasil mendapat nomornya, lantas mereka pun langsung menelpon pacarnya si Dr. S dan memberitahu tentang kehamilannya si dokter. Pacarnya pun bertanya kenapa tidak Dr. S sendiri yang memberitahunya. Mereka pun menjawab si dokter tidak berani berkata karena ia takut menghancurkan karir dan beasiswanya di Amerika. เขาไม่กล้าบอกคุณหรอกครับ เขากลัวคุณจะทิ้งการเรียนแล้วหนีกลับมา อูโทรกลับมา Saat tiba di klinik, Tok pun langsung memberikan HP-nya dan saat Dr. S mengangkat telepon tersebut, rupanya sang pacar bersedia untuk menikahi Dr. S. ก็แต่งไง Beberapa bulan kemudian terlihat Dr. S sudah melahirkan dan di sana dihadiri oleh keluarga Tok. Si dokter berkata bahwa Tok boleh menggendong anaknya dan diperbolehkan untuk menjadi wali anaknya tersebut. พี่ยกให้เป็นลูกเลย ให้ต๊อกเป็นพ่อบุญธรรมไงดีไหม Tamat.